Masih dengan saya, Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com, belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. So, alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Teman-teman para pejuang beasiswa yang sedang berjuang untuk mendapatkan beasiswa, saya juga doakan teman-teman dalam keadaan sehat sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk membahas tips selanjutnya, yakni adalah tips yang nomor 4. Dan sebelum saya membahas tips yang nomor 4 ini, marilah kita buka proses belajar kita ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Teman-teman yang sedang berjuang untuk mendapatkan beasiswa juga bisa goal beasiswanya, bisa lanjut S2, S3 dengan beasiswa. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma waja'alna min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, marilah kita lanjutkan untuk membahas latihan soal selanjutnya. Ini saya masih melanjutkan di video sebelumnya, yakni adalah membahas tentang tanda off. Ya, soal nomor 4 ini. The great digital advances of the electronic age, such as integrated circuitry and a microcomputer, has been planted in the chip. Nah, untuk menjawab soal nomor 4 sama nomor 5 ini, Anda harus tahu konsepnya terlebih dahulu. Anda harus tahu tipsnya terlebih dahulu supaya Anda bisa menjawab dengan mudah. Maka dari itu, tipsnya ini Anda bisa tulis di buku Anda bisa tulis di kertas Anda, dan Anda terapkan ketika menganalisis contoh-contoh yang ada dalam TOEFL. Tipsnya adalah 1. Dalam satu soal bisa jadi terdapat 2 atau 2-3 materi yang keluar, tapi hanya ada 1 yang error. Lah, contohnya di sini. Ya, soal nomor 4. The great digital advances of the electronic age, koma. Nah, di sini ada koma. Such as integrated circuitry and a microcomputer, koma. Nah, masih ingat kemarin di tips sebelumnya saya sudah mengajarkan kepada teman-teman ketika ada 2 koma ini disebut dengan ilmunya apa? Apositif. Apositif itu apa? Masih ingat? Keterangan tambahan. Ini adalah keterangan tambahan. Jadi apositif itu apa? Apositif itu adalah keterangan tambahan. Untuk menjelaskan apa? Menjelaskan kata benda sebelumnya. Nah, di sini 1 ada materi tentang off pertama. Yang kedua, ini ada materi apositif. Nah, kita lihat such as integrated circuitry and microcomputer. Ini sudah oke. Jadi masalah apositif ini nggak masalah. Kemudian has been planted. Nah, di sini ada kata has, ada been, ada verb 3. Ini adalah bentuk kalimat pasif. Nah, kalau kita melihat dari konteks ini, has been planted, telah ditanamkan dalam sebuah chip. Ini bentuk kalimat pasifnya, ini juga nggak salah ini. Ini juga oke. Ini juga oke. Kalimat pasifnya has been planted juga oke. Nah, di sini saya tadi menjelaskan dalam satu soal bisa jadi terdapat 2-3 materi yang keluar, tapi hanya ada 1 yang error. Jadi apositifnya nggak masalah, kalimat pasifnya nggak masalah. Tapi yang masalah yang mana, Sir? Anda perhatikan di poin tips yang kedua. Perhatikan penggunaan kata off. Sepanjang apapun subjeknya, yang ditekankan adalah sebelum preposition of. Jadi di sini ini subjeknya panjang. The great digital advances of the electronic age. Ini subjeknya panjang toh. Yang menentukan verbnya itu adalah sebelum preposition of. Nah, sebelum preposition of ini adalah advances. Advances itu ketika ada s-nya di sini berarti adalah ini adalah jamak. Kalau jamak berarti kata gantinya adalah they.
Kata gantinya apa? Kata gantinya they. Berarti kalau kata gantinya they, yang salah yang mana teman-teman? Clear, yang salah yang C yang salah. Harusnya apa? Harusnya kalau di sini they, maka di sini harusnya adalah have. Have been planted in the chip. Yang perlu teman-teman catat adalah satu. Sepanjang apapun subjeknya, yang ditekankan adalah sebelum preposition of. Ini subjeknya panjang. Yang ditekankan, maksudnya yang ditekankan, yang menentukan verbnya di sini, ini adalah sebelum preposition of. Sebelum preposition of di situ adalah advances, itu adalah jamak, kata gantinya they, maka subject verb agreement-nya ini adalah subject verb agreement. Subject verb agreement-nya di situ harusnya adalah pakai have ya, bukan has. Kenapa? Karena di sini subjeknya yang ditekankan advances, kata gantinya adalah they. So, jawaban yang tepat yang nomor 4 ini adalah yang C. Yang benar adalah yang have. Ini adalah contoh soal written expression, teman-teman. Jadi dalam TOEFL itu, jadi nanti ada soal 15 tentang structure. Kalau structure berarti disuruh yang benar yang mana. Kemudian ada 25 itu adalah written expression. Kalau written expression berarti disuruh mencari yang salah yang mana. Oke ya. Poin yang pertama, dalam satu soal bisa jadi nanti ada 2 sampai 3 materi. Bisa jadi pasif, bisa jadi elliptical structure, bisa jadi di situ adalah subject verb agreement, bisa jadi di situ adalah kalimat apositif. Maka dari itu, saran saya Anda harus mempelajari seluruh materi bahasa Inggris secara komprehensif. Dan itu sudah saya tulis di buku Konsep Belajar TOEFL dari Nol ini. Ini goal saya adalah dengan nulis buku ini ada 28 bab yang sudah disertai 200 video lebih. Tujuan saya adalah untuk menginstal seluruh materi yang ada dalam bahasa Inggris. Anda harus belajar tenses, Anda belajar part of speech, Anda belajar gerund to infinitive, Anda harus belajar elliptical structure, causative, ada harus belajar clause, ada simple sentence, compound sentence, complex sentence. Semuanya sudah saya tulis di sini. Dan di sini saya menulis buku dengan disertai dengan video pembelajaran. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya Anda tidak hanya beli buku, Anda pelajari, Anda taruh di rak. Tapi buku ini sudah disertai video pembelajaran. Sir, kenapa kok harus pakai video, Sir? Ya karena kalau dengan menggunakan video, Anda bisa seperti les. Tapi Anda lebih fleksibel waktunya. Jadi, di sela-sela Anda bekerja, atau Anda sebagai dosen, di sela-sela Anda mengajar, Anda juga belajar. Kalau Anda kebetulan waktunya longgar, Anda gunakan untuk membuka bukunya ini. Nah, jadi buku Belajar Listening TOEFL dari Nol ataupun Konsep Belajar TOEFL dari Nol ini sudah disertai dengan video pembelajaran plus pembahasan soalnya. Oke ya, pembahasan soal nomor 4 seperti itu. Oke, kita lanjutkan yang nomor 5. Nah, ini tetap tentang masih off ya. Jadi konsepnya adalah perhatikan penggunaan off. Sepanjang apapun subjeknya, yang ditekankan adalah sebelum off. Jadi subjeknya panjang seret, ya toh? Yang ditekankan sebelum off. Ini yang pertama. Yang kedua, konsepnya adalah jika ada 2 sampai 3 off dalam kalimat, yang ditekankan adalah yang paling depan. Nah, ini. Jadi, dalam satu kalimat itu bisa jadi terdapat 2 atau 3 off. Bla off, bla off, bla off. Nah, ketika subjeknya panjang, terdapat beberapa off. Yang menentukan off-nya itu adalah off yang paling depan. Off yang paling depan. Contoh nih di soal nomor 5 ya. Di contoh soal nomor 5. The total thickness of the ventricular walls of the heart are about 3 times that of the arteria.
Nah, di sini subjeknya panjang, teman-teman. Nah, subjeknya apa? The total thickness of the ventricular walls of the heart. Ini subjeknya panjang. Subjeknya panjang. Ketika subjeknya panjang, toh ternyata di situ ada of. Nah, di sini kan the total thickness of, ini of pertama. The ventricular wall of, ini adalah of yang kedua. Nah, kebetulan di sini subjeknya panjang, ada dua of. Maka yang menentukan verbnya ini adalah of yang paling depan. Nah, berarti di sini of yang paling depan, yakni adalah thickness. Thickness itu apa? Thickness itu adalah ketebalan. Kalau ketebalan, thickness itu kata gantinya adalah it. Kalau kata gantinya it, maka yang salah adalah yang C. Harusnya apa, sir? Harusnya di sini is. Yang menentukan isnya ini siapa? Thickness. Nah, konsepnya Anda harus hafal. Konsepnya Anda harus tangkap. Ketika sepanjang apapun subjeknya, yang ditekankan adalah sebelum preposition of. Ketika dalam satu kalimat, subjeknya panjang dan terdapat banyak of, ini saya jelaskan, ini saya ngomongnya supaya jelas, Anda nggak salah lagi. Ketika dalam subjek itu ada banyak of, maka yang menentukan verbnya di sini adalah of yang paling depan. Nah, ini ada of, ini ada of. Nah, yang menentukan verbnya di sini of yang paling depan, thickness, bukan of yang nomor 2. Kalau of yang nomor 2, walls ini ada s-nya, kata gantinya they. Kalau they berarti nggak masalah. Oke, tapi yang menentukan adalah thickness of yang paling depan. Makanya di sini yang salah adalah yang B, yang R ini salah, harusnya is. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Jika Anda masih bingung, Anda bisa belajar dari buku konsep belajar TOEFL dari nol, belajar listening TOEFL dari nol. Kalau Anda punya waktu, Anda bisa gabung di kelas karantina saya, yang insya Allah saya akan adakan di awal bulan Januari di Rumah Cerdas Bahasa Inggris yang ada di Klaten. Semoga bisa membantu teman-teman untuk goal beasiswanya, untuk lanjut S2, S3 dengan menggunakan beasiswa. Kenapa? Karena dengan mendapatkan beasiswa tentu biaya belajar lebih terjangkau. Maka dari itu Anda harus punya usaha yang kuat, Anda harus punya doa yang kuat. Semoga Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.